Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 16 Juni 2023. Hari ini kita rayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Ketiga bacaan yang akan menjadi bahan permenungan kita berbicara soal kasih Allah. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Ulangan bab 7 ayat 6-11, kita diingatkan oleh Musa bahwa kita ini umat pilihan Allah, umat yang dikuduskan oleh Allah, dipilih dari segala bangsa. Kitalah umat kesayangannya, bukan karena lebih besar dari bangsa lain, bukan karena hebat, tapi hati Allah terpikat dan memilih kita. Pada bacaan yang kedua dari surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7-16, Yohanes menegaskan, setiap orang yang berasal dari Allah, lahir dari Allah, mengenal Allah, dan harus saling mengasihi seperti Allah mengasihi. Sebab Allah adalah kasih. Kasihnya dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia agar kita hidup oleh Sang Putra itu. Kalau kita saling mengasihi, maka kita tetap di dalam Allah, Allah dalam kita, dan kasihnya menjadi sempurna. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 25-30, kasih itu dinyatakan oleh Yesus yang diutus Bapa sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati. Mereka yang beban berat, yang letih lesu, kalau datang kepada Yesus akan ditolong, dibantu, diringankan, dan kuk yang dipasang itu sangat ringan. Kasihnya nyata dalam pribadi putranya Yesus Kristus, di mana kita diberi oleh Yesus kepercayaan untuk dapat mengenal Bapa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau Allah mengasihi kita yang digambarkan dalam ketiga bacaan, bagaimana sekarang kita harus menanggapi kasih itu? Santo Paulus menegaskan kepada kita, kalau kita benar-benar menyadari diri sebagai anak-anak Allah, kita hendaknya saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kasih itu berasal dari Allah, dan kasihnya memampukan kita untuk mengenal Bapa. Barang siapa tinggal dalam Allah, ia harus saling mengasihi. Demikian pula Musa menegaskan kepada kita untuk menyadarkan kita bahwa kita ini dipilih bukan karena kita hebat,
Tapi pertama-tama karena Allah terpikat oleh kita. Sampai-sampai Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, Allah yang mengasihi kita dengan setia, hendaknya kita balas dengan selalu berpegang pada perjanjian yang kita ucapkan kepada Allah ketika kita diangkat menjadi anaknya. Akan setia menjauhi godaan-godaan kejahatan dan konsekuen ikut sabda dan kehendaknya. Kasih yang luar biasa itu harus kita nyatakan dalam hidup yang konkret dengan berani menaruh harapan kita hanya kepada Allah. Datang kepadanya karena Ia akan memberikan kelegaan, dan kuk yang dipasang pun akan menjadi ringan. Pendek kata, kalau kita lari kepadanya, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kasih Allah begitu besar kepada kita, maka harus kita tunjuk nyatakan kepada dunia dengan cara saling mengasihi dan mengasihi dunia seperti Yesus mengasihi kita. Model kasih kita hendaknya bermodelkan Yesus yang memberikan hatinya kepada kita. Saya punya gagasan mengapa Yesus memberikan hatinya kepada kita. Karena hati mewakili seluruh hidup Yesus. Saya mempunyai gambaran kalau ada pengumuman mengatakan perhatian, ada kata hati, dan itu berarti seluruh hidup diarahkan ke sana. Demikian pula Yesus memberikan hatinya, berarti hidupnya diberikan kepada kita. Tinggal apa jawaban kita? Semoga kita mampu juga untuk memberikan hati kita kepada orang lain, agar akhirnya semua orang benar-benar mampu untuk melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh memberikan hatinya kepada kita. Akhirnya pula banyak orang berani berkorban demi sesama. Mari bersama-sama kita hormati hati Yesus yang Maha Kudus ini dengan cara kita pun berperhatian kepada orang lain untuk menyampaikan kasih Allah kepada siapapun juga yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mencintai kami, umat-Mu, dan konkret Engkau buktikan dengan memberikan Putra-Mu kepada kami, yang hatinya dikorbankan, diberikan kepada kami sebagai bentuk cinta. Semoga kami mampu menyadari sebagai anak-anak yang Engkau cintai, juga harus mencintai seorang akan yang lain. Biarlah cinta itu menunjukkan cinta Bapa kepada dunia. Kuatkan kami, dorong kami untuk saling mencintai.
Bantu umatmu yang sakit, segera Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau ringankan. Yang punya masalah Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu agar betul-betul terbebas dari mara bahaya dan juga kesulitan bisa dibantu oleh saudara-saudaranya atau sesamanya. Biarlah akhirnya mereka mengalami kasih-Mu lewat orang-orang yang memperhatikannya. Maka ya Bapa, dampingi, bimbing dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, masih saya anjurkan, saya minta, bahkan saya wajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan benar agar kita terbebas dari virus corona. Saya bersyukur bahwa panjenengan terlibat dalam kegiatan menggereja dengan cara masing-masing. Semoga dengan kita ambil bagian dalam perjuangan gereja, gereja semakin maju dan bisa melayani sesama. Masih saya undang untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita. Mudah-mudahan segera terisi dan bisa kita resmikan serta kita pakai untuk berbagai macam kepentingan, karena seringkali banyak kelompok yang ingin memakai ruangan-ruangan dan masih kurang. Semoga kita semakin sadar, kita semakin mampu untuk melayani sama lewat gereja. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.